Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakal ngobrolin buku Komunikasi Bisnis karya Swatno. Kalian udah selesai baca kan? Kalau aku sih udah dong. Aku malah tandain beberapa bagian yang menurutku tuh keren banget di buku ini. Jadi ternyata banyak hal yang selama ini tuh aku nggak sadar itu penting banget di dalam komunikasi gitu. Iya, aku juga. Menurutku ini buku wajib sih ya buat siapa aja yang mau lebih jago dalam berkomunikasi. Apalagi di dunia kerja. Nah, setelah aku membaca buku ini banyak banget poin yang bisa langsung aku praktekkan. Oke, aku setuju sama kalian ya. Aku baca buku ini tuh kayak dapet pencerahan. Jadi kita mulai dari mana nih? Ada yang mau bahas duluan? Mungkin Diva. Oke. Nah, jadi di sini aku membahas konsep dasar komunikasi bisnis dan juga bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Jadi, pertama-tama secara etimologi, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti itu berbagi. Jadi, berkomunikasi itu merupakan aktivitas primer manusia yang nggak bisa terlepas dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Jadi, komunikasi bisnis sendiri itu merupakan proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dalam konteks bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam buku ini itu dijelaskan cara berperilaku yang biasanya diamati saat berkomunikasi. Jadi yang pertama ada greetings atau memberi salam. Jadi misalnya berjabat tangan atau membungkuk. Terus ada ruang pribadi. Jadi ketika berbicara itu apakah orang tersebut berdiri lebih dekat atau lebih jauh. Lalu yang ketiga ada touching atau menyentuh. Jadi biasanya terdapat orang yang menyentuh lengan misalnya untuk mengucapkan selamat, atau ada juga orang menahan diri untuk tidak menyentuh. Lalu yang keempat ada ekspresi wajah. Jadi biasanya orang itu kan menggelengkan kepala untuk berkata tidak dan juga mengangguk untuk mengatakan iya, seperti itu. Lalu yang kelima ada kontak mata. Jadi apakah lawan yang kita ajak bicara ini sering melakukan kontak mata atau cenderung menghindari kontak mata dengan kita gitu. Lalu yang keenam ada postur. Jadi apakah lawan bicara ini membungkuk atau bersantai atau duduk dan berdiri tegak saat berbicara dengan kita, seperti itu. Lalu untuk bahasa dan pesan komunikasi sendiri, proses komunikasi itu selalu berurusan dengan pesan yang dikirim dan juga diterima. Komunikasi bisnis efektif itu selalu berhubungan dengan kemampuan berbahasa, baik menulis ataupun berbicara. Nah, bahasa ini memiliki peran yang sangat penting karena merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk bertukar makna antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, bahasa ini juga berperan dalam mempengaruhi persepsi dan juga interpretasi orang lain terhadap makna yang ingin disampaikan. Jadi bahasa dalam komunikasi bisnis ini memegang peran penting karena bahasa adalah alat utama untuk menyampaikan pesan, seperti itu. Nah, dalam buku ini dijelaskan juga bahwa jenis-jenis dalam pesan komunikasi itu menurut Scott McLean dan juga Murray Moman itu terdapat pesan utama, pesan sekunder dan juga pesan bantu. Jadi pesan utama itu adalah kata-kata yang dipilih untuk mengekspresikan diri dan juga menyampaikan pesan. Sedangkan pesan sekunder itu adalah pesan yang mengacu pada konten yang dikirim dengan tidak sengaja. Lalu pesan bantu itu cara yang disengaja dan tidak disengaja saat pesan utama dikomunikasikan, termasuk gestur dan postur tubuh. Nah, selanjutnya komunikasi tertulis. Jadi komunikasi tertulis ini mencakup berbagai bentuk ya. Jadi kayak misalnya pemberitahuan, memo, laporan keuangan, surat bisnis dan sejenisnya. Jadi komunikasi tertulis ini dapat dilakukan jika komunikator dan penerimanya itu berada di luar media komunikasi lisan. Jadi nggak bisa komunikasi lisan. Lalu selanjutnya ada komunikasi lisan. Jadi menurut Bisen dan Pria, komunikasi lisan itu merupakan komunikasi yang disampaikan informasinya melalui kata-kata, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini erat kaitannya dengan pengamatan saat berbicara. Jadi terdapat beberapa bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama ada bahasa tubuh atau body language. Jadi sebagian bahasa tubuh itu tidak disengaja dan juga kadang tidak disadari saat dilakukan. Jadi padahal bahasa tubuh ini kan memberikan dampak yang kuat gitu ya terhadap lawan bicara, tapi jarang disadari. Jadi bahasa tubuh itu meliputi banyak hal. Yang pertama itu ada penampilan, kurangnya kebersihan penampilan, dan misalnya nggak dandan itu juga dapat menciptakan kesan yang negatif gitu ya. Terus yang kedua ada ekspresi wajah. Jadi pikiran dan perasaan seseorang itu bisa tercermin dari ekspresi wajah, seperti senyum, ceria, atau misalnya dahi berkerut, tidak senang, terus atau mungkin terkejut juga gitu. Lalu yang selanjutnya ada kontak mata.
Jadi kontak mata antara pembicara dan pendengar itu diperlukan untuk menunjukkan bahwa kedua pihak ini tertarik gitu dalam komunikasi yang sedang berlangsung. Nah, lalu yang selanjutnya ada senyum. Jadi senyum itu ekspresi yang kuat agar dapat membuka pintu untuk memulai komunikasi. Nah, selanjutnya juga ada gestur. Gestur ini juga berperan penting dalam menciptakan komunikasi efektif, dikarenakan gestur ini menambah makna gitu dari pesan yang disampaikan selama digunakan dengan tepat saat berkomunikasi. Nah, waktu ini juga aspek bahasa nonverbal yang menciptakan kesan gitu. Jadi kalau ada orang yang menyanyiakan waktu orang lain itu maka akan berkesan negatif, tidak efisien dan juga tidak teratur. Selanjutnya, aku akan bahas tentang komunikasi interpersonal dan kelompok dan juga negosiasi bisnis. Komunikasi interpersonal dapat didefinisikan sebagai proses transaksi pesan yang dilakukan antar manusia untuk menciptakan makna. Keterampilan komunikasi interpersonal sangat berguna dalam membangun jaringan secara efektif karena keterampilan ini berhubungan dengan bagaimana kita menerjemahkan dan menyampaikan informasi secara efektif, menafsirkan emosi orang lain secara akurat, berempati terhadap orang lain, menyelesaikan konflik, dan juga bersikap sopan terhadap orang lain. Dalam buku ini dijelaskan 4 keterampilan komunikasi interpersonal menurut Kitty Oloka dan Stephen Kyo Kaczmarek. Yang pertama, keterampilan mendengarkan, di mana kita diharapkan bisa menjadi seorang pendengar yang aktif dan mampu memberikan feedback. Yang kedua, keterampilan bercakap, yang mana kemampuan bercakap mencerminkan kepribadian seseorang. Ketiga, keterampilan komunikasi nonverbal. Komunikasi ini membantu kita dalam membangun citra yang ingin dipresentasikan ke orang lain. Dan yang keempat, keterampilan membangun jejaring dengan orang lain. Oke. Lalu dalam buku ini juga terdapat beberapa cara untuk mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, yaitu dengan bersikap apresiatif, mendengarkan secara aktif, dan memberikan perhatian terhadap orang lain, menanggulangi konflik, berkomunikasi secara jelas dan menggunakan humor jika diperlukan, serta memahami orang lain dan menghindari komplain. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang negosiasi. Negosiasi ini berasal dari bahasa Latin, negosiasi yang berarti berdagang atau berbisnis. Negosiasi sendiri memiliki beberapa elemen, diantaranya yang pertama, memiliki 2 atau lebih peserta. Yang kedua, masing-masing peserta ini memiliki beberapa tujuan. Yang ketiga, proses negosiasi. Yang keempat, beberapa alternatif. Dan yang kelima, bertujuan untuk membuat satu kesepakatan bersama. Lalu menurut William Zedman, terdapat pendekatan negosiasi. Yang pertama ada pendekatan struktural. Ini cenderung menempatkan negosiasi sebagai skenario konflik. Yang kedua, pendekatan strategis yang berfokus pada alat seperti kekuasaan dalam negosiasi yang menekankan tujuan untuk menentukan tujuan akhir. Lalu yang ketiga ada pendekatan proses yang merupakan proses pembelajaran dari para pihak menggunakan penawaran masing-masing. Ada pendekatan perilaku yang menekankan karakter negosiator dalam menentukan cara dan hasil kesepakatan negosiasi. Lalu ada pendekatan integratif yang membingkaikan negosiasi sebagai aktivitas diplomasi untuk mencapai peluang win-win. Lalu dalam bisnis terdapat beberapa gaya negosiasi yang biasanya digunakan. Ada gaya kompetitif yang digunakan ketika negosiator mengejar hasil dengan cepat. Dan gaya ini nih berorientasi pada hasil dibandingkan penguatan relasi. Lalu ada gaya akomodatif yang merupakan kebalikan dari gaya kompetitif. Gaya ini berorientasi menjaga hubungan baik antara dua pihak. Lalu ada gaya kolaboratif yang berorientasi pada upaya untuk mempertemukan kepentingan bersama dan saling memuaskan kebutuhan antar dua pihak. Ada gaya menghindar yang cenderung menghindari semua hal baik dari persoalan maupun aktivitas dari negosiasi itu sendiri. Nah, gaya ini biasanya digunakan dalam situasi negosiasi yang isunya tidak relevan bagi kedua pihak. Lalu ada gaya kompromi, yang mana gaya ini cukup unik karena tidak berorientasi win-win ataupun lose-lose. Nah, jadi kompromi ini menghasilkan kemenangan atau kekalahan parsial, di mana salah satu pihak mendapatkan sesuatu yang diinginkan tapi tidak semuanya. Dan gaya ini biasanya digunakan dalam situasi ketika negosiator berurusan dengan seseorang yang mereka kenal atau percaya. Oke, selanjutnya aku bakal bahas mengenai etika dalam komunikasi bisnis dan teknologi digital dalam komunikasi bisnis nih. Oke, kata etika itu diturunkan dari bahasa Yunani yaitu ethos atau tunggal yang bermakna a place to stay, tempat untuk tinggal. Sementara jamak dari ethos adalah taeta yang berarti kebiasaan atau custom.
Etika dalam komunikasi bisnis tidak dapat dipisahkan dari sikap dan perilaku profesional di dunia kerja. Menurut Mary Ellen, profesionalisme kerap kali dipadankan dengan beberapa istilah seperti civility atau keadapan, polis, kesopanan, business equity atau etika bisnis, serta kecerdasan sosial dan soft skill. Setiap perusahaan perlu memegang erat komitmen etika bisnisnya ketika ingin menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika perusahaan menaruh perhatian besar terhadap etika bisnis, yaitu yang pertama ada mengembangkan masyarakat. Yang kedua membuat manajemen perubahan lebih mudah. Yang ketiga, membangun teamwork yang kuat dan produktivitas yang lebih besar. Kemudian yang keempat, meningkatkan pertumbuhan para karyawan. Etika bisnis memiliki dimensi yang sangat luas. Etika bisnis tidak hanya berkenaan dengan perilaku serakah perusahaan, perjanjian internasional, filantropi, dan semacamnya, tetapi juga berbicara tentang praktik komunikasi sehari-hari. Menurut Alvin A. Ahrens, ada beberapa prinsip etika yang perlu dipelihara oleh setiap anggota organisasi. Yang pertama ada tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bekerja secara profesional dan memiliki moral terhadap semua aktivitas mereka. Yang kedua ada kepentingan publik. Setiap anggota organisasi harus menerima kewajiban yang telah ditentukan untuk melayani serta menunjukkan komitmen dan profesionalisme. Yang ketiga ada integritas. Setiap anggota organisasi harus melaksanakan semua tanggung jawab secara profesional. Selanjutnya, revolusi teknologi telah menghasilkan jaringan komputerisasi global dan mobilitas barang, informasi maupun manusia secara bebas melintasi batas-batas negara. Jaringan komputer, sistem komunikasi satelit, perangkat lunak, dan perangkat keras terhubung satu sama lain dalam membantu aktivitas ekonomi global. Dalam dunia bisnis, TIK itu dibutuhkan dalam rangka membangun jejaring atau network, baik di tingkat internal maupun eksternal dalam suatu organisasi. Menurut Vikram Bisen dan Priya, istilah jaringan itu diartikan sebagai segala sesuatu dalam bentuk net yang mungkin memiliki banyak garis yang saling melintang. Jaringan komputer adalah serangkaian titik atau saluran yang saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Keunggulan jaringan antara lain, yang pertama, transfer data antar komputer mudah dan nyaman. Yang kedua, akses mudah dan cepat. Yang ketiga, meminimalisasi biaya. Yang keempat, menghemat banyak waktu dan energi. Dan yang terakhir, lebih mudah dalam memberikan informasi. Loredana Patrutiu Baltes menyebutkan beberapa media utama yang paling umum digunakan dalam komunikasi bisnis antara lain. Yang pertama ada mobile device, yang kedua ada situs web, yang ketiga ada blog, yang keempat ada email marketing. Berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube juga telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas komunikasi bisnis. Di satu sisi, kehadiran teknologi sangat membantu kemudahan dan kecepatan dalam proses berkomunikasi. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang tidak tepat seperti dengan mengekspos informasi yang sebetulnya bersifat rahasia atau konfidensial kepada publik melalui blog atau akun media sosial. Oke, jadi kesimpulannya, buku komunikasi bisnis karya Suwatno ini benar-benar memberikan banyak wawasan tentang bagaimana komunikasi itu bisa menjadi alat yang sangat strategis ya. Betul banget, Nes. Nah, menurutku buku ini tuh nggak cuma relevan ya buat yang udah kerja, tapi juga buat mahasiswa seperti kita-kita atau bahkan siapa aja yang ingin meningkatkan cara mereka berkomunikasi, baik secara personal maupun profesional. Nah, betul banget. Jadi poin-poin kayak komunikasi interpersonal, bahasa tubuh, etika, dan teknologi digital itu bukan cuma teori, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku sendiri juga banyak insight baru sih dari bab-bab yang udah dibahas itu. Setuju banget, Div. Nah, buat teman-teman yang nonton, kalau kalian ingin memperdalam ilmu komunikasi, buku ini bisa jadi referensi yang tepat, mulai dari dasar-dasarnya sampai praktik di dunia kerja, semuanya dibahas lengkap. Nah, dan yang penting, kalau kalian udah baca buku ini, jangan lupa dipraktikkan, karena komunikasi yang efektif itu butuh latihan yang terus-menerus.
Nah, jadi segitu dulu diskusi kita tentang buku komunikasi bisnis. Terima kasih udah nonton sampai habis videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.